Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safania Erliana Putri dengan NRP 50092210026 dari kelompok 19 dengan asisten lab Mas Raffi Andromeda Pratama. Di sini saya akan menjelaskan tentang praktikum termodinamika P3 dengan judul simulasi siklus Rankine. Baik, untuk rumusan masalah dan apa yang mendasari dari praktikum P3 termodinamika ini adalah yang pertama, bagaimana proses atau siklus Rankine serta komponen apa saja yang akan menjadi komponen utama dalam siklus tersebut. Yang kedua, bagaimana cara meningkatkan efisiensi pada siklus Rankine. Yang ketiga, apa saja efek perubahan parameter mulai dari tekanan, temperatur, dan aliran massa pada efisiensi sistem, dan keluarkan energi apa saja yang akan dihasilkan oleh siklus Rankine tersebut. Yang keempat, bagaimana cara penggunaan cycle path pada penerapan metode simulasi siklus Rankine. Untuk komponen siklus Rankine sendiri terdiri dari 4 komponen utama, yaitu pump, boiler, turbin, kondenser. Pump berfungsi sebagai pompa fluida yang dialirkan pada boiler. Boiler akan memanaskan fluida yang masuk untuk menggerakkan turbin. Setelah fluida masuk turbin, selanjutnya turbin akan mengubah energi uap tersebut menjadi energi listrik. Setelah melalui turbin, selanjutnya uap akan didinginkan oleh kondenser. Siklus Rankine dapat ditingkatkan efisiensinya dengan menggunakan teknologi yang lebih canggih. Contohnya seperti regenerator atau reheater. Regenerator dapat mengembalikan sebagian panas yang hilang dari uap pada tahap pendinginan untuk dipergunakan kembali dalam tahap pemanasan. Reheater dapat memanaskan kembali uap pada tahap ekspansi sehingga energi panas yang masih tersisa dapat dimanfaatkan kembali sebelum uap dialirkan ke kondenser. Untuk tujuan dari praktikum termodinamika P3 ini adalah 1. Mengetahui dan memahami komponen-komponen utama pada siklus Rankine beserta proses yang terjadi di dalamnya. Yang kedua, untuk mengetahui dan memahami upaya peningkatan efisiensi siklus Rankine, khususnya yang berkaitan dengan proses reheat dan superheated Rankine cycle. Yang ketiga, mengetahui efek perubahan parameter tekanan, temperatur, dan aliran massa pada efisiensi sistem dan keluaran energi yang dihasilkan oleh siklus Rankine. Yang keempat, mengetahui cara penggunaan cycle path dan penerapan mode simulasi siklus Rankine yang benar. Untuk peralatan dan bahan yang dibutuhkan, 1. Ada PC atau laptop, yang kedua ada aplikasi cycle path. Prosedur praktikum sendiri, yang pertama, disiapkan PC dan install aplikasi cycle path. Yang kedua, aplikasi dibuka, kemudian diberi nama project dan dipilih setting open cycle. Yang ketiga, dalam build mode dimasukkan komponen-komponen sistem yang diperlukan untuk membuat siklus Rankine ideal. Yang keempat, semua alat disesuaikan dengan diagram komponen siklus Rankine ideal, didata, dan dihubungkan. Yang kelima, tab mode pada bagian pojok kiri atas diklik, kemudian dipilih Analyze untuk masing-masing siklus, diklik hingga muncul tab seperti berikut. Kemudian diklik Make Assumption untuk memberi asumsi pada masing-masing komponen sehingga siklus tersebut dapat bekerja secara ideal sesuai dengan teori siklus Rankine ideal. Yang keenam, dipilih fluida kerja yang akan digunakan dalam simulasi. Yang ketujuh, dimasukkan nilai P2 sesuai data yang diberikan. Yang kedelapan, pada state 3 atau keluaran turbin diklik, kemudian dimasukkan nilai phase, saturated, and quality sesuai hasil perhitungan. Kesembilan, pada state 4 atau keluaran kondenser dipilih, lalu dimasukkan nilai P4 sesuai data yang diberikan. Yang 10, diklik state S1 atau keluaran pada pompa, lalu dipastikan semua data properti pada state ini sudah terisi kecuali M, V, U, H, dan S. Dipastikan semua properti pada tiap state telah terisi, lalu diklik tab cycle pada opsi di pojok kiri atas, kemudian klik cycle properties untuk melihat nilai yang diinginkan. Selanjutnya dapat dimasukkan nilai M
maksimum sesuai dengan hasil perhitungan M.dot yang telah dihitung pada lampiran. Untuk data hasil pengamatan dapat dilihat pada tabel berikut, di mana kita menggunakan variasi tekanan 14 MPa dan 0,008 MPa. Nah, di sini kita bisa lihat untuk tabel entalpi, entropi, dan quality pada ideal Rankine cycle. Selanjutnya, untuk data hasil pengukuran pada tabel reheat Rankine cycle dapat dilihat di tabel ini. Di sini kita memiliki beberapa state, yaitu state pertama dengan tekanan 14 MPa, state kedua dengan tekanan 0,05, state ketiga dengan tekanan 0,5, state keempat dengan tekanan 0,008, state kelima dengan tekanan 0,008, dan state keenam dengan tekanan 14. Berdasarkan dari perhitungan yang telah dilakukan pada tabel, pertama, dicari terlebih dahulu hasil properti dari siklus Rankine ideal dengan menggunakan data 14 MPa dan 0,08 MPa. Pada data 14 MPa digunakan pada state pertama dan 0,008 MPa digunakan pada state 2 hingga 4. Pada state 1 didapatkan nilai entalpi 2637,6 dan nilai entropi 5,3717 dengan kualitas uap jenuh. Pada state 2 didapatkan entalpi sejumlah 1677,740 dan nilai entropi 5,3717 dengan kualitas besar 0,6258. Entropi pada state 1 dan state 2 memiliki nilai sama dikarenakan bersifat isentropik expansion. Lalu, pada state 3 tekanan sebesar 0,008 MPa dan didapatkan nilai entalpi 173,88, entropi senilai 0,5926 dengan kualitas 0 atau air jenuh. Untuk tabel siklus Rankine reheat ideal terdapat 6 state. Untuk state pertama dengan tekanan 14 MPa didapatkan entalpi sebesar 3377,8, entropi sebesar 6,4610 dengan kualitas superheated vapor. Pada state 2 dengan tekanan 0,5 MPa dengan entalpi 2595,6529, nilai entropi dengan besar yang sama dengan entropi state pertama dengan nilai 6,4610 dengan kualitas 0,9274. Lalu pada tahap ketiga dengan tekanan yang sama 0,5 MPa menghasilkan entalpi sebesar 3483,9 dan nilai entropi sebesar 4621 dengan kualitas superheated vapor. Pada tahap keempat dengan tekanan 0,008 MPa dengan hasil entalpi 253,52 dan entropi yang dihasilkan sama besar dengan entropi pada state 3 yaitu 8,4621 dengan kualitas besar 0,9689. Pada state kelima dengan tekanan 0,08 MPa menggunakan entalpi sebesar 0,5926 dan entropi 0,5926 serta kualitas 0 atau saturated liquid, dan state terakhir dengan tekanan 14 MPa menghasilkan energi entalpi sebesar 173,88 dan entropi yang sama dengan state 5 yaitu 0,5926 dan kualitasnya adalah liquid. Hasil perhitungan kembali divalidasi dengan menggunakan cycle pad. Nah, pada siklus Rankine ideal dan reheat bernilai sama yaitu 240, sedangkan efisiensi hasil berbeda yaitu pada siklus Rankine ideal sebesar 38,6% dan pada Rankine reheat senilai 42,2%. Nah, untuk Q-in Rankine ideal bernilai 621 dan Rankine reheat 72,2. Untuk Q-out Rankine ideal sebesar 381 dan untuk Rankine reheat 357,7. Untuk
kesimpulan yang bisa kita simpulkan dari praktikum tersebut, yang pertama adalah efisiensi siklus Rankine-Reheat memiliki persentase lebih besar dibandingkan dengan siklus Rankine ideal. Hal ini membuktikan bahwa Rankine-Reheat lebih efisien dibandingkan dengan siklus Rankine ideal. Yang kedua, net power yang dihasilkan kedua variasi siklus Rankine maupun siklus Rankine-Reheat adalah sama. Yang ketiga, perubahan yang didapat dari tekanan dan temperatur menghasilkan net power, efisiensi, Q in, Q out, backward ratio, dan massa. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.